harus lebih dini untuk mengkomunikasikan jika kita menemukan permasalahan. Iya. Nah, jadi begitu ditulis itu sudah konstruksi udah bagus, Betul, Pak. betul. Sudah lengkap. Penting bagi pemeriksa kemudian untuk lebih memahami tujuan pemeriksaan dan memahami kriteria sebelum meriksa. Udah tujuannya nggak paham, apalagi kriterianya juga nggak dikuasai gitu ya. Izin Pak Bram, ini Pak Bram ini guru saya, jadi healing dulu Pak Bram. Healing dulu. Nah, healing dulu itu penting. Ya. Halo sahabat pembelajar, senang sekali bisa bertemu lagi dengan saya Aina di BDE Podcast Fun Learning Get Healing BDPKN Yogyakarta. Yuhu! Nah, pada episode kali ini, seperti yang sahabat pembelajar ketahui, biasanya di BDE Podcast kita selalu meng-capture tema-tema yang sesuai dengan pelatihan yang sedang dijalankan. Dan pada kesempatan kali ini di Balai Diklat Yogyakarta sedang ada pelatihan pengembangan proses audit dan penyusunan laporan audit secara efektif. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang audit atau pemeriksaan, lebih tepatnya tentang laporan hasil pemeriksaan yang berkualitas dan efektif akan kita bahas dari sisi keilmuan dan tentunya akan kita komparasi dengan fakta yang ada di lapangan. Nah, untuk membahas topik pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan dua orang narasumber yang sudah sangat kompeten di bidangnya. Yang pertama ada Bapak Dr. R. Bramantio, SEMM LCCC. Beliau merupakan widya uswara utama di Badiklat PKN BPKRI. Selamat datang Pak Bram. Selamat datang Mbak Aina ya. Aina. Kabarnya baik ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Pak Bram ini juga merupakan salah satu pengajar yang ada di pelatihan pengembangan proses audit ini ya Pak. Iya. Pelatihan ini sudah berjalan 5 hari ya Pak. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya, ini udah 5 hari, ini hari kelima ya. Betul. Hari terakhir. Dan selain kedatangan Pak Bram, kita juga kedatangan Bapak Ilham Rizwan, SEAKMM. Beliau merupakan pemeriksa media pada BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat datang Pak Ilham. Selamat pagi Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semua. Kabarnya baik ya Pak? Alhamdulillah baik Mbak, relatif baik walaupun agak-agak serak sedikit. Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah. Baik, nah sahabat pembelajar langsung saja kita masuk ke topik yang pertama tentang laporan audit ini. Nah Pak Bram, seperti yang kita ketahui laporan pemeriksaan ini merupakan output dari serangkaian kegiatan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor. Nah untuk fungsi dari laporan pemeriksaan sendiri ini apa sih Pak? Ya, laporan pemeriksaan utamanya fungsinya tentunya adalah merupakan sebuah komunikasi ya atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Kemudian juga bagi yang diperiksa itu menjadi sebuah dasar untuk melakukan sebuah perbaikan atau peningkatan gitu ya proses pencapaian tujuan. Dan bagi BPK sendiri juga menjadi dasar untuk nanti melakukan pemantauan atas rekomendasi yang diberikan. Tapi saya melihatnya yang utama malah bagaimana dengan laporan hasil pemeriksaan itu bisa membangun trust ya di BPK dengan para stakeholdernya, itu yang pentingnya. Nah kemudian untuk pemeriksaan sendiri itu kan ada pemeriksaan keuangan, ada pemeriksaan kinerja, dan ada PDTT juga. Nah untuk jenis-jenis pemeriksaan yang berbeda ini, laporan pemeriksaannya ini adakah perbedaannya Pak? Ya, secara esensial kembali pada tujuan pemeriksaannya ya. Tujuan pemeriksaan keuangan adalah di mana pemeriksa akan memberikan pendapat ataupun opini bahwa laporan keuangan yang diperiksanya itu bebas daripada salah saji material dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Jadi esensinya untuk laporan keuangan adalah
lebih kepada opini. Sementara untuk audit kinerja, bagaimana pemeriksa meyakini bahwa proses pencapaian tujuan yang dilakukan oleh manajemen itu sudah ekonomis, efisien, dan efektif. Jadi esensinya adalah bagaimana pemeriksa bisa memberikan rekomendasi terhadap peningkatan ekonomis, efisien, dan efektivitas. Sementara untuk audit tujuan tertentu, baik itu eksaminasi, kemudian review, atau dulu kita kenal juga investigasi atau Yupon prosedur itu. Nah, itu artinya bahwa bagaimana memberikan kesimpulan gitu ya atas apa yang diujinya, atas bukti-bukti yang ada sesuai dengan tujuan pemeriksaannya. Itu yang menjadi esensinya gitu ya. Kalau menurut Pak Bram sendiri nih, laporan hasil pemeriksaan itu bagaimana laporan hasil pemeriksaan ini dikatakan efektif dan berkualitas? Ya, saya melihat laporan pemeriksaan itu sebagai sebuah media komunikasi tadi katakan ya. Komunikasi pada hasil pemeriksaan kepada para pengguna yang berwenang gitu ya atas hasil pemeriksaan BPK. Maka gitu ya, tadi situ ada penggunanya itu pengguna laporan adalah pihak-pihak yang berwenang seperti DPR gitu, pemerintah dan organisasi atau entitas yang diperiksanya. Jadi bagaimana mereka merespon gitu ya apa yang kemudian disajikan dalam laporan itu yang terpenting. Dan respon itu yang sebenarnya dikehendaki. Apabila respon itu sesuai dengan apa yang dikehendaki yang ada di laporan oleh pemeriksa, maka itu sudah efektif. Itu yang kita harus ukur. Ya, kalau menurut Pak Ilham sendiri nih, tadi Pak Bram menyatakan kalau laporan yang efektif itu adalah ada kaitannya dengan respon. Kalau menurut Pak Ilham sendiri, seperti apa laporan keuangan yang efektif dan berkualitas, Pak? Ya, saya sepenuhnya sepakat, Mbak, dan itu tidak bisa dipungkiri, itulah tujuan kita pada saat penyusunan laporan. Pak Bram tadi beberapa kali mengungkapkan itu adalah media komunikasi. Tentunya tujuan komunikasi ya Pak Bram, pastinya ada feedback. Nah, jadi percuma kalau kita komunikasi tanpa adanya feedback dari komunikan, orang yang menerima pesan kita. Nah, tujuan kita ya sesuai dengan tadi tujuan dari masing-masing pemeriksaan itu akan berbeda-beda. Dan pastinya apa yang kita sajikan, kita mengkomunikasikan jawaban dari tujuan pemeriksaan itu. Iya, betul. Nah, saya pernah secara sederhana beberapa senior saya menyatakan semacam pepatah lah dalam dunia pemeriksa. Temuan yang baik itu Pak Bram, termasuk rekomendasi yang baik itu adalah rekomendasi yang bisa ditindaklanjuti. Iya, betul. Nah, walaupun ya kadang kalau sebagai junior dulu mikirnya macam-macam ya Pak. Ini senior ngomong begini nih tujuannya apa ini? Tapi ternyata ya memang itu maknanya sangat dalam. Betul, sangat dalam sekali. Iya, artinya apa yang kita temukan permasalahan, tapi belum tentu kita bisa menemukan rekomendasi yang tepat. Betul. Nah, itu kuncinya. Jadi ada link and match ya antara masalah dan rekomendasi. Nah, itu yang tantangannya bagi pemeriksa di situ, Pak. Orang menemukan masalah itu gampang, betul. Tapi orang susah ngasih solusi. Nah, itu sebenarnya di kehidupan sehari-hari pun sering kita temukan, dan Pak. lebih susah lagi menindaklanjuti ya. Nah, lebih susah lagi menindaklanjuti. Itu bagian dari komunikasi. Nah, itu kira-kira Mbak Aina. Oke, baik Pak. Nah, selanjutnya ini sahabat pembelajar juga mungkin pengen tahu penjelasan dari unsur-unsur apa sih Pak yang harus dimuat dalam sebuah laporan hasil pemeriksaan itu? Iya, kalau ya maksud mungkin kualitas ya, kualitas laporan ya. Kualitas laporan semua sepakat gitu ya. Saya sering menyingkatnya telaumjer gitu ya, gitu ya. Tepat waktu. Bahwa sebagus apapun sebuah laporan, kalau dia tidak tepat waktu sesuai dengan kebutuhan pengguna, seperti halnya kalau kita bicara laporan keuangan, laporan pemeriksaan atas laporan keuangan, itu harus tepat waktu sebelum laporan keuangan pemerintah itu dipertanggungjawabkan ya di DPR atau DPRD. Nah, kalau sudah lewat nggak ada guna kan gitu. Maka ketepatan waktu menjadi penting sekali kan itu. Kemudian juga lengkap, bahwa laporan pemeriksaan itu harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap gitu ya, sesuai dengan tujuan pemeriksaannya. Nah, kalau kita bicara atas bukti, maka dia harus relevan, kompeten, cukup. Nah, cukup ini harus terpenuhi. Seringkali saya kemudian
melihat, dan kemarin juga waktu di pembukaan diklat OJK, bagaimana Ibu Sofia mengatakan bahwa kalau bisa auditor itu jangan puas dengan satu temuan gitu atau satu bukti gitu. Saya kemudian melihat bahwa oh iya, kayaknya kita sudah mulai terlupakan bahwa atas sebuah bukti itu kita punya 3 fungsi bukti, yaitu fungsi primer, yaitu menjawab tujuan pemeriksaannya. Fungsi kriterium menguji bahwa fungsi primer, bukti primer itu dia valid, dan fungsi pelengkap melengkapi ya kevaliditasan kedua fungsi bukti yang lainnya. Nah, ini pada saat kalau sudah terpenuhi, maka pemeriksa bisa katakan ya cukup, reasonable assurance-nya cukup, kan gitu ya. Nah, kemudian kita bicara bahwa laporan hasil pemeriksaan itu harus objektif, harus mengungkapkan fakta apa adanya secara berimbang. Nah, seringkali kemudian auditor hanya mengungkap hal-hal yang buruk, yang lemah, padahal kinerja gitu, kinerja si auditinya yang sudah bertahun-tahun rasanya tidak fair, kalau kemudian diputuskan semuanya buruk seolah-olah hanya dalam waktu sekian hari atau sekian 1 bulan kali katakan dalam pemeriksaan. Itu rasanya tidak fair. Maka harus berimbang dan sesuai fakta, itu penting sekali. Kemudian harus meyakinkan bahwa laporan hasil pemeriksaan itu harus kemudian memberikan sebuah gambaran yang logik hubungan antara tujuan pemeriksaan tadi katakan oleh Pak Ilham, kemudian kondisi kriteria yang diperiksa itu menjadi penting, kemudian kondisi ya ketidaksesuaian dengan kriteria, kemudian akibat, sebab dan rekomendasi. Nah, sehingga penting bagi pemeriksa kemudian untuk lebih memahami tujuan pemeriksaan. Ya, memahami tujuan pemeriksaan dan memahami kriteria sebelum meriksa gitu. Jangan kemudian berangkat tidak paham kriteria, udah tujuannya nggak paham, apalagi kriterianya juga nggak dikuasai gitu ya. Ya tidak harus hafal ya dalam konteks sekarang ini ya, kita sudah punya teknologi handphone, kita bisa rekam. Tapi repetitive is magic power ya, sering diulang-ulang lama-lama kita tahu juga ya. Kemudian kualitas berikutnya adalah laporan hasil pemeriksaan itu haruslah dia jelas. Ya, jelas, bebas daripada kesalahan pahaman, kesalahan makna. Nah, ini hati-hati dalam menulis sebuah laporan. Sering masih ada mindset bahwa laporan yang tebal itu yang berkualitas, tidak, kan gitu ya. Tetapi kemudian juga gunakan bahasa yang efektif gitu ya. Jangan terlalu menggunakan bahasa-bahasa yang kemarin kita belajar tentang diksi konotatif kan gitu. Jangan gunakan bahasa-bahasa diksi, kata-kata diksi konotatif yang kemudian akan mengaburkan. Ya, meskipun itu populer ya, itu populer, tapi akhirnya menjadi metafora kan gitu, menjadi hiperbola kan gitu, hiperbola dengan konteks yang ada kan gitu ya. Kemudian ya laporan hasil pemeriksaan itu haruslah ringkas kan gitu ya, efektif kan gitu ya. Jadi jangan bertele-tele, hal yang tidak perlu sesuai dengan tujuan pemeriksaan tidak perlu disampaikan di situ. Hal yang informasi yang tidak mendukung tujuan pemeriksaan tidak perlu disajikan laporan hasil pemeriksaan. Itu intinya. Nah, tadi Pak Bram juga menyinggung tentang kesalahan, karena ini kaitannya dengan respon dari misalnya contohnya orang pengguna laporan keuangan yang membaca, kemudian bagaimana sih menyusun laporan hasil pemeriksaan ini agar mudah dipahami, khususnya dari sisi bahasa mungkin Pak. Ya, dari sisi bahasa saya dikatakan bukan hanya kita memperhatikan tanda petik ya. Kita di BPK sudah mengatur bagaimana penulisan selingkung yang ada di BPK. Dan itu sudah sepakati bersama. Dan ya namanya selingkung memang dinamikanya akan tersesuaikan dengan kondisi di perwakilan masing-masing. Tentunya akan berdinamikanya seperti itu. Tetapi di situ BPK sudah mengatur agar sebuah penulisan laporan itu menjadi tadi concise, ringkas gitu ya, dan bebas daripada kesalahpahaman. Jadi perlu dengan review berjenjang gitu ya, ketua tim, kemudian pengendali teknis untuk kemudian concern lagi terkait bahasa. Tadi kalau kita lihat ya kualitas 7 kualitas laporan pemeriksaan itu meyakinkan, jelas gitu ya, dan concise itu diselesaikan pada saat penyusunan laporan. Tetapi jangan lupa meyakinkan yang kemudian hubungan logis antara tujuan pemeriksaan, kriteria, kondisi, kemudian akibat, sebab dan rekomendasi itu dibangun pada saat dia memeriksa pelaksanaan. Jadi kualitas pemeriksaan laporan itu dibangun dari mulai perencanaan dan pelaksanaannya. Gitu. Jadi harus kemudian hati-hati
pada saat kita bicara kriteria itu harus kemudian relevan dengan tujuan pemeriksaan. Pada saat kita bicara kondisi, maka kondisi itu harus head to head dengan kriteria gitu. Jadi jangan kemudian membuat kriteria yang terlalu luas gitu ya, harus spesifik gitu ya, yang kemudian menjadi alat ukur terhadap apakah benar bahwa kejadian itu adalah kejadian atau kondisi itu adalah kondisi yang tidak tepat. Gitu ya. Baik, dan ke Pak Ilham lagi nih, Pak, tadi Pak Bram sudah menjelaskan bahwa salah satu kualitas yang ada di laporan hasil pemeriksaan itu adalah ada objektif gitu. Nah, di dalam objektif ini selain kita memaparkan keburukan atau yang disebut apa Pak? Berimbang tadi penyampaian secara berimbang ya. Penyampaian secara berimbang, ada fakta-fakta dan tidak hanya temuan yang disampaikan, tapi juga kualitas yang baik dari yang diperiksa seperti itu ya Pak. Nah, menurut Pak Ilham sendiri, apakah hal ini sudah tercermin dalam laporan hasil keuangan Pak? Ya baik. Mungkin kalau bahasa sehari-hari kami Pak Bram, capaian positif, capaian positif atas kinerja dari entitas yang kita periksa. Itu memang khususnya kalau untuk laporan keuangan, dia walaupun tidak secara langsung tapi ada. Kita pasti tuangkan itu bahwa pemerintah daerah telah melakukan apa. Capaian apa ya? Ya sudah sampai tahapan mana terhadap permasalahan yang akan kita ungkap. Dan lebih-lebih lagi dalam pemeriksaan kinerja itu mesti wajib. Sebagai saya sederhanakan, mungkin dalam temuan pemeriksaan kita buatkan semacam pengantar Pak, paragraf pengantar atau namanya prolog Mbak. Prolog di situ biasanya kita akan tuangkan capaian-capaian positif. Nah, baru kemudian dari capaian-capaian positif itu kita mulai mengerucut kepada apa kira-kira permasalahan selain yang sudah dicapai secara baik, tapi ada juga beberapa permasalahan. Nah, kira-kira itu yang kita ungkap dalam laporan kita, capaian positif maupun negatifnya. Gitu. Baik Pak. Nah, selanjutnya mungkin Pak Ilham sering mengamati dari ada pemeriksa pemula gitu ya Pak. Apakah penyusunan temuan pemeriksaan sudah dilakukan sesuai dengan yang tadi dipaparkan oleh Pak Bram Pak? Ya. Untuk pemeriksa pemula ya, pemeriksa junior kalau dalam peran pemeriksanya itu biasanya startnya dari fungsional pemeriksa pertama. Memang kalau kita teliti lagi di SPKN, izin Pak Bram, ini Pak Bram ini guru saya, jadi kalau saya bicara teori saya agak-agak hati-hati ini, nanti dikoreksi nih Pak. Tapi saya hari ini jadi guru, jadi muridnya Pak. Kalau di SPKN itu salah satu indikator kompetensi adalah pengalaman, dan pasti yang junior itu pengalamannya ya masih minim ya. Pengalaman itu akan lebih mendewasakan pemeriksa, karena kita tidak bisa hanya memandang satu hal dari satu aspek saja. Harapannya pemeriksa itu mempunyai pengalaman yang luas, sudah pernah melewati tahapan-tahapan yang dalam pemeriksaan ya, yang menjadikan beliau atau pemeriksa ini jadi lebih kompeten. Nah, itu syarat yang paling penting. Di SPKN sudah tercantum seperti itu, pengalaman. Nah, tentunya pengalaman ini bagi pemeriksa pemula tidak ada, dan dalam pemeriksaan, utamanya dalam penyusunan tim pemeriksa, pasti nanti pejabat struktural pemeriksa, artinya biasanya yang diberikan tugas untuk membentuk tim akan mempertimbangkan itu. Dan pemeriksa-pemeriksa yang belum punya pengalaman biasanya pasti akan ditempatkan di satu tim yang banyak pemeriksa yang sudah punya pengalaman. Nah, itu jadi nanti jadi kewajiban si pemeriksa yang sudah punya pengalaman untuk membimbing secara detail dan tahap per tahapan kepada pemeriksa yang belum punya pengalaman atau masih junior tadi itu. Nah, kemudian tentunya bagi BPK sendiri, pengendalian atau quality control, ya, kendali mutu itu mesti kita jalankan. Tahap per tahap itu review berjenjang terutama itu pasti kita kedepankan dalam pemeriksaan. Sebenarnya tidak hanya dalam tahap laporan, tapi juga tahap perencanaan juga kita sudah mulai Pak. Pelaksanaan juga begitu, dan juga pelaporan pasti kita lakukan seperti itu. Artinya mulai dari anggota tim nanti akan melaporkan secara berjenjang pada ketua tim.
kemudian ketua tim naik ke pengendali teknis, kemudian nanti biasanya juga akan ada wakil penanggung jawab ataupun penanggung jawab sebagai pengendali mutu. Nah, kira-kira seperti itu, Mbak Aina. Baik, ngomong-ngomong tentang pemeriksa pemula nih Pak, mungkin sahabat pembelajar juga banyak yang pengen jadi pemeriksa gitu Pak. Menurut Pak Bram sendiri, hal dasar apa sih yang harus dimiliki oleh pemeriksa pemula baik dari sisi keilmuan maupun dari sosial? Pemeriksaan itu kuncinya adalah bertanya gitu ya. Jadi curiosity itu harus dibangun, ya. Sikap mental untuk selalu ingin tahu, ya, ingin tahu. Skeptisme itu harus dipertahankan secara profesional. Jangan kemudian skeptisme tidak profesional gitu ya. Jadi berangkatlah meskipun kita tahu banyak berita media mengatakan itu negatif, tapi kemudian kumpulkan semua informasi yang kita peroleh saat itu, meskipun kita belum sampai di fieldwork, untuk kemudian mencari tahu gitu ya, membekali diri kita supaya kita tidak terjebak pada tadi ya negatif thinking atau apa. Tetapi sehingga apa? Kita tidak objektif ya. Dan seringkali kalau tidak objektif itu karena kita kemudian menjadi emosional gitu ya. Seorang pemeriksa tidak boleh emosional gitu ya. Dalam menghadapi kondisi apapun, ya pemeriksa junior gitu harus kemudian bisa mengendalikan emosinya sehingga logikanya tertata. Sehingga bisa melihat sebuah fakta itu secara clear gitu ya. Itu tantangan besar. Iya, itu tantangan besar itu. Nah, makanya harus dibangun curiosity dan mengolah emosinya gitu ya. Agar kemudian ya persiapkanlah diri, ya persiapkan diri, memahami tujuan dan kriteria itu sangat penting sekali. Memahami hasil-hasil pemeriksaan sebelumnya itu akan memberikan gambaran kuat kita. Bayangkan kan, pemeriksaan sebelumnya sudah dilakukan, jangan hanya satu kertas kerja tahun periode kemarin. Mungkin kita perlu ambil 3-4 sebelumnya kan gitu ya. Itu pengalaman semua senior-seniornya, itu mereka bisa baca dalam waktu singkat, ya itu akan memperkaya mereka. Oh begini loh kontekstual auditinya. Oh begini loh proses bisnisnya. Kayak gini loh sistem pengendaliannya. Oh ini loh permasalahan yang waktu itu dikelola. Oh ini loh rekomendasi yang diberikan. Oh seberapakah rekomendasi itu sudah tindak lanjuti. Itu penting sekali bagi pemeriksa. Bekali diri ya sebelum melakukan pemeriksaan atas objek yang akan kita periksa, itu menjadi sangat penting. Iya. Baik, nah kita balik lagi nih Pak ke rekomendasi. Nah sebelum kita memberikan rekomendasi, tentunya kita harus mengetahui masalah apa yang ada di suatu entitas yang kita periksa. Nah bagaimana cara mengidentifikasi akar masalah dari kondisi yang ada Pak? Ya, rekomendasi yang baik adalah rekomendasi yang menyelesaikan sebab dari sebuah kondisi. Maka kita harus bangun mengidentifikasi sebuah rekomendasi baik pada saat kita menemukan sebuah kondisi yang tidak sesuai dengan kriteria. Pada saat kita menemukan sebuah kondisi tidak sesuai dengan kriteria, maka pesan saya pada para pemeriksa gitu ya, jangan buru-buru cari sebab lah, tapi coba lihat akibatnya. Ya, lihat akibatnya. Kenapa? Agar pemeriksaan lebih efisien, lebih kemudian mencari sebab atas akibat yang signifikan, yang gitu ya. Nah, siapa yang paling tahu akibatnya? Bukan pemeriksa. Yang tahu akibatnya adalah si auditi. Maka komunikasi harus dibangun selama proses pemeriksaan dalam menyusun temuan pemeriksaan. Saya selalu katakan bahwa jangan tahan diri meskipun standar mengatakan bahwa menyusun pemeriksaan temuan pemeriksaan itu setelah kita sampai di akhir tahapan pelaksanaan pemeriksaan. Tapi bukan berarti tidak ada standar melarang kita menyusun temuan pemeriksaan ya diproses sebelum akhir tahapan pelaksanaan. Nah, sehingga disitulah peluang kita untuk berkomunikasi dengan auditi, ya meyakinkan apakah bukti yang ada, fakta yang ada sudah cukup apa tidak, apakah dampaknya memang signifikan, apakah ini ada menjadi sebab, dan yang paling tahu rekomendasi perbaikan. Rekomendasi bukan instruksi ya, karena dia alternatif. Rekomendasi yang bagus harusnya dia bisa ditindaklanjuti, dia praktis kan gitu ya. Nah yang tahu itu semua adalah si auditi. Maka berkomunikasi dengan auditi gitu ya, untuk menemukan mana rekomendasi yang tepat yang ditindaklanjuti agar sebab itu tidak berulang setelah tadi sebab yang tadi diketahui, maka itu menjadi sangat penting sekali. Nah, auditi jangan kemudian auditor jangan menjaga jarak dengan auditi. Kan gitu. Dan jangan melihat kemudian seolah-olah auditi menjadi
bidik yang harus kemudian target gitu. Jangan gitu. Dia adalah mitra kita. Sebagus apapun kita, teknik pemeriksaan kita, kalau kita tidak bisa bekerja sama dengan auditi, muskil kita bisa memperoleh informasi-informasi yang akan kita uji. Betul. Nah, kalau menurut Pak Ilham sendiri, ini tadi ada dibahas tentang menjaga jarak dengan auditi, kaitannya dengan independensi nih Pak. Menurut Pak Ilham, sejauh apa sih kita harus menjaga jarak dengan auditi, kaitannya dengan independensi? Ya. Benar tadi yang Pak Bram sampaikan, jadi saya kembali tegaskan lagi, penting bagi kita bagaimana memposisikan pihak terperiksa, ya, karena mereka sebenarnya partner. Kalau kita menempatkan sebagai partner, walaupun kita punya batasan ya, integritas itu harus ditegakkan. Integritas itu gampang sekali sebenarnya menegakkan. Kita bukan berarti kita harus menjauh tadi kata Pak Bram, tapi komunikasi terutama yang paling penting harus dibangun. Karena apa? Karena kalau tanpa komunikasi, informasi atau data yang diperlukan oleh pemeriksa itu nggak akan kita bisa dapat. Orang bisa saja tidak menyerahkan data atau bahkan menyerahkan data yang tidak tepat, yang bukan kita butuhkan. Nah itu dibangun dari komunikasi sebenarnya. Bagaimana cara kita ya kita tetap ikut. Kalau bisa dan bahkan akan lebih baik kita bisa ikut adat setempat Pak. Ini bagus. Itu walaupun sangat sulit Pak. Contohnya nih, contoh saya ini aja. Sudah sering mutasi ya. Iya, yang nggak jauh-jauh lah saya Pak. Terus terang adat orang Sumatera dengan adat orang Jogja itu kan jauh berbeda Pak. Tapi ya walau bagaimanapun saya selaku orang Sumatera saya harus wajib ikut tata cara di sini. Kita nggak akan dapat data dan informasi kalau kita tidak ikut adat di sini. Siapa kita bisa punya hak paksa, tapi apakah kita memang harus selalu mengeluarkan surat pernyataan tidak mau memberikan keterangan atau informasi? Itu nggak bagus. Justru itu akan menghabiskan waktu kita di lapangan. Komunikasi yang paling penting, Pak. Dan kadang di level pemeriksa yang berstatus sebagai anggota tim, Pak Bram, kita kadang lupa untuk berkomunikasi dalam setiap level manajemen. Nah itu yang paling penting. Mentok hanya di tataran teknis. Tataran operasional aja. Operasional saja. Padahal berani ke atasnya lagi. Nah itu yang paling penting. Itu sebenarnya harus dibangun itu sampai ke atas. Sikap harus percaya diri. Mau manggil kepala dinas itu wajib. Jadi tidak aja komunikasi di bawah. Toh nanti yang akan memberikan tanggapan secara resmi, secara tertulis itu kepala OPD yang berhak. Kalau kita hanya di tataran teknis, PPTK misalnya bendahara, mungkin sudah terkomunikasi, tapi yang atasannya gimana? Apakah paham dengan permasalahan yang akan kita ungkap? Nah tadi wajib yang Pak Bram sampaikan, harus lebih dini untuk mengkomunikasikan jika kita menemukan permasalahan. Tidak hanya kepada terperiksa, tapi di internal Pak. Saya sendiri juga menerapkan seperti itu. Biasanya kalau dalam posisi sekarang saya bertindak sebagai pengendali teknis. Saya selalu sampaikan dan itu juga didukung oleh penanggung jawab kami. Jika ada temuan pemeriksaan, itu segera komunikasikan baik keluar ke entitas terperiksa maupun ke dalam. Betul. Supaya kita sama-sama melihat ini, mereview nih, apakah ini layak temuan ini. Betul. Kadang ada masalah, tapi itu nggak signifikan, nggak punya dampak, gitu. Dan percuma kita mau fokus ke situ sampai kita tulis. Kalau untuk sampai ke penulisan temuan itu kan butuh waktu dan butuh effort, Pak. Jadi jangan sampai kita pemeriksa ini sudah menulis dalam bentuk temuan pemeriksaan, tapi ternyata ujung-ujung wah ini kan cuma masalah begini ya nggak perlu ditulis. Cukup dikomunikasikan misalnya ke entitas. Ini loh, kamu perbaiki seperti ini hanya masalah administratif, hanya berupa laporan misalnya yang perlu diperbaiki. Nah itu paling penting, lebih dini untuk mengkomunikasikan. Saya kasarnya ke teman-teman saya bilang, pokoknya tidak ada kalian menulis temuan pemeriksaan sebelum direview oleh secara berjenjang KT, PT sampai KT. Dan itu kita lakukan melalui diskusi, Pak. Nah, diskusi kalau internal kita diskusi. Apa masalah yang kamu sudah temukan? Kira-kira nanti kalau kamu ingin membangun konstruksi temuan pemeriksaan, apa saja informasi yang harus kamu lengkapi? Nah, jadi begitu ditulis itu sudah konstruksi udah bagus, Pak. Sudah lengkap. Bukan menulis dulu. Nah, itu salah sebenarnya. Nanti habis waktunya, malah justru nanti
akan tidak memenuhi tadi kualitas yang bagus dari temuan pemeriksaan, termasuk juga komunikasi dengan pihak terperiksa. Jangan-jangan ada data dan informasi yang memang belum mereka sampaikan ke kita. Gitu. Nah, itu tadi diskusi yang paling penting baik internal atau eksternal. Gitu kira-kira. Jadi komunikasi yang paling penting ya Pak. Ya. Nah selanjutnya seperti apa sih arti penting dari temuan itu? Apakah dalam setiap pemeriksaan yang dilakukan itu harus ada temuan Pak? Harus ada temuan yang kalau harus sih tidak ada kewajiban, Mbak. Tidak ada kewajiban ketika kita melakukan pemeriksaan itu harus ada temuan. Bahkan kalau untuk beberapa pemeriksaan kinerja kan kita lakukan pendahuluan dulu ya Pak. Iya, pendahuluan dulu. Nanti kita assess kira-kira ini layak atau tidak untuk dilanjutkan di pemeriksaan terinci. Kalau kira-kira memang tidak signifikan, tidak berisiko, tidak auditable, ya, nah ini nanti kita tidak akan melanjutkan ke pemeriksaan terinci. Nah, jadi kalau dibilang harus ada temuan ya tidak, Mbak, tidak harus ada permasalahan. Dan kalaupun ada permasalahan, kita juga tidak serta-merta itu harus menuangkan dalam bentuk temuan pemeriksaan dalam bentuk tertulis. Kita akan mengukur dampaknya, signifikansinya, kira-kira seperti apa, layak nggak ini ditulis. Karena begitu ditulis dan dimasukkan dalam LHP, ini kan akan dinilai oleh semua pihak stakeholder yang berkepentingan. Ya contoh kecil aja ya, misalnya ada kekurangan volume yang kita anggaplah mungkin kalau untuk batasan-batasan tertentu akan ada kebijakan yang berbeda Pak. Misalnya di perwakilan Jogja dengan perwakilan di wilayah lain itu untuk kekurangan volume misalnya. Ada kekurangan volume senilai 500.000. Apakah signifikan untuk kita tulis dalam laporan ya? Iya, dalam laporan gitu. Karena kan kita punya media lain gitu. Ada manajemen letter kalau sekarang itu. Atau bisa kita komunikasi secara lisan. Yang penting nanti ketika ada kekurangan volume 500.000 ya dikembalikan ke kas daerah. Ya sudah selesai berarti masalahnya kan. Ini kan nggak signifikan kalau dari sisi nilai gitu. Nah jadi memang harus kita pilah-pilah lagi gitu kira-kira Mbak Aina. Oke Pak, baik dalam keseharian pada saat melakukan pemeriksaan gitu ya Pak. Seberapa sering Bapak menemukan rekomendasi yang belum atau tidak ditindaklanjuti Pak? Ya. Sebenarnya kalau bicara secara nasional persentase tindak lanjut itu baru mencapai 70-an. Saya lupa angka belakangnya, 77 kalau tidak salah saya. Artinya itu berarti masih ada sekitar 20-an, 23 sekian persen yang masih belum ditindaklanjuti dengan tepat. Tapi alhamdulillah kalau di Jogja levelnya udah sangat tinggi Mbak Ina. Udah mencapai 9, kalau rata-rata di 6 entitas yang menjadi tanggung jawab BPK DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, ada 6 entitas kami. Ini kalau rata-ratanya kalau nggak salah 93, sekian persen Mbak. Jadi hanya sekitar 7% yang masih belum ditindaklanjuti. Enak tidurnya ya. Alhamdulillah. Ya, ada semacam inovasi di perwakilan Jogja Pak, dan ini sepertinya sudah menular juga ke beberapa unit kerja yang lain, bahwa ketika kita menyusun rekomendasi, kemudian kan ada tahapan yang namanya diskusi action plan Pak Bram. Itu memang benar-benar diskusi action plan ya. Iya. Jadi rencana aksi atas tindak lanjut itu didiskusikan. Dan itu tidak hanya sekedar kita menyurati tolong isi action plan-nya, tidak. Kita diskusi sampai berdarah-darah itu Pak. Memang menghadirkan manajemen mulai dari atas sampai bawah. Itu biasanya dipimpin oleh sekretaris daerah, itu minimal itu sekretaris daerah. Pokoknya kita nggak mau kalau bukan sekretaris daerah yang hadir langsung pembahasan action plan. Nah itu panglimanya Pak. Ya kan kalau di level pemerintah daerah itu panglimanya mesti hadir. Ya syukur-syukur kalau kepala daerahnya juga mau ikut. Nah itu kita diskusinya benar-benar detail satu persatu, masalahnya apa dan rekomendasinya apa. Sanggup atau tidak dengan rekomendasi ini, dan kira-kira
dari rekomendasi yang kita coba usulkan, jadi kan di action plan itu sudah ada konsep rekomendasi. Nah, konsep rekomendasi ini yang kita coba tawarkan ke mereka, kira-kira dengan begini menyelesaikan masalah atau tidak. Yang Pak Bram bilang tadi, yang tahu auditi sebenarnya, betul Pak, yang tahu adalah pihak terperiksa si penyebabnya itu. Makanya kita juga coba ajak mereka diskusi kira-kira dengan rekomendasi seperti ini pas atau tidak, sanggup atau tidak. Jangan-jangan bukan menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Ini yang repot. Nah, yang lebih inovatif lagi di perwakilan DIY, kami sudah mencoba di action plan itu Pak, kita cantumkan dokumen yang diperlukan untuk menyelesaikan rekomendasi. Oke, jadi sangat terukur sekali ya. Ya. Kapan kita katakan itu rekomendasi selesai, dokumen apa yang harus kita cantumkan di action plan Pak. Dan sepertinya itu sudah beberapa unit kerja juga mengikuti hal yang sama. Jadi misalnya ada rekomendasi untuk memerintahkan kepala OPDA untuk menyusun SOP. Nah, kita cantumkan dokumen apa yang menyelesaikan rekomendasi ini. Apakah cukup nanti surat perintah atau nanti berupa SOP yang kita minta. Nah, itu kita bahas detail dan dicantumkan di dalam action plan, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Nah, jadi nampak sekali bahwa benar-benar kita menganggap auditi kita itu mitra ya. Iya, sampai dalam menyelesaikan rekomendasi pun dia tetap mitra kita kan gitu ya. Nggak lepas tangan gitu ya. Betul Pak. Dan itu ya kita juga punya batasan sebenarnya. Kalau memang rekomendasinya permasalahannya memang tidak bisa ditawar, rekomendasinya ya tetap. Misalnya untuk permasalahan kelebihan pembayaran, kerugian negara, kerugian daerah. Nah, itu pasti ada rekomendasi untuk pengembalian ke kas daerah. Hitam putih udah jelas di situ. Hitam itu udah jelas. Nah, nanti buktinya adalah berupa surat tanda setoran ke kas daerah. Itu sudah tidak bisa lain lagi. Bagus sekali ya perwakilan Yogyakarta ini mungkin bisa ditiru oleh perwakilan-perwakilan lain. Oke. Nah, selanjutnya nih Pak, tentang tips untuk para pemeriksa pemula dalam menyusun suatu temuan sehingga menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang berkualitas dan efektif. Mungkin kita dari Pak Bram dulu, kemudian nanti dilanjutkan oleh Pak Ilham. Ya, tadi sudah beberapa saya katakan bahwa seorang pemeriksa siapapun ya, bukan hanya pemula. Kadang-kadang kita sudah senior merasa bahwa ini sudah seperti rutinitas kan gitu. Kita lupa bahwa concern terhadap detail proses, ukuran mutu proses menjadi penting sekali. Pemahaman terhadap tujuan pemeriksaan itu hal yang tidak tawar-tawar, ya gitu ya. Pemahaman terhadap kriteria itu hal yang tidak tawar, bisa tawar-tawar. Kemudian mendesain gitu ya, bagaimana mengumpulkan bukti dan menguji bukti itu menjadi sangat penting sekali berdasarkan kriteria dan tujuan pemeriksaan. Itu penting sekali. Kemudian pada saat menemukan temuan, seawal mungkin berkomunikasi dengan auditi dan tadi berkomunikasi dengan seniornya, dengan ketua timnya, dengan pengendali teknisnya, sehingga kemudian bisa diukur gitu ya, apakah memang fakta yang ada sudah cukup untuk mengatakan itu adalah sebuah kejadian yang tidak sesuai dengan kriteria. Kemudian, nah dalam proses kemudian mencari temuan terus itu dibangun ya gitu, dibangun karena kita tidak mungkin sendiri ya, kita itu kerja tim ya, ya jadi kekuatannya bukan pada individu, tetapi kekuatan bagaimana tadi Pak Ilham katakan bagaimana kombinasi gitu ya, itu kemudian saling men-share pengalaman gitu ya, pendapatnya atas sebuah proses temuan itu menjadi penting sekali. Kemudian terkait sebab, galilah sebab sedekat mungkin ya, yang kita sebut dengan root causes gitu ya, sebab utama itu menjadi penting sekali. Maka tadi ya berkomunikasi dengan auditi menjadi penting, berkomunikasi senior untuk kemudian menggali pengalaman ketua tim, pengendali teknis gitu ya. Apakah ini adalah sebab utama kan gitu ya. Nah, itu yang harus penting. Kemudian juga terkait dengan rekomendasi pun begitu ya. Itu komunikasi bangun. Kemudian tadi yang Pak Ilwan katakan, ya atas rekomendasi, maka untuk rencana aksi itu harus clear ya, gitu ya. Jadi auditor jangan kemudian menganggap bahwa rencana aksi itu hanya formalitas, itu ya. Nanti ujung-ujungnya, ya baru sekian lama kok ini kok tindak lanjut tuh kok nggak selesai. Kemarin pun terungkap di pelatihan itu, bagaimana kemudian ternyata ada perbedaan atas rencana aksi yang ada. Gitu ya, kebetulan rekomendasinya satu paragraf itu dihitung ada 2 topik tindak lanjut dan itu disampaikan dalam satu rencana aksi dan kemudian pemahaman rencana aksi menurut si auditi dan pemeriksa tidak clear dari awal sampai dengan
terjadilah kemudian penundaan tindak lanjut. Kemudian yakinkan bahwa tadi rencana tindak tadi sudah terukur. Ya, pemeriksa kemudian harus meyakinkan bahwa rencana tindak sudah terukur, ya, sesuai dengan rekomendasinya, karena rekomendasi sudah spesifik, sudah terukur, kemudian bisa dicapai gitu ya, tentunya dengan kerangka waktu yang ada. Maka kita lihat juga apakah rencana aksinya juga sudah smart belum. Kalau rencana aksi sudah smart, oke, ya kita akan kawal bersama supaya tindak lanjut itu bisa selesai. Nah, makanya saya katakan bahwa kalau semua temuan itu ditindaklanjuti, itu kita bayangkan ya, seperti kita seorang dokter kan gitu ya, datang seorang pasien, kemudian kita memberikan sebuah rekomendasi dalam bentuk resep, dan pasien itu kemudian menjalankan resep itu dan sembuh, itu kan kita senang ya, gitu ya, itu paling besar bagi kita ya. Nah, itu tujuan pemeriksa sebenarnya, bagaimana membuat negara ini, bangsa ini menjadi lebih baik kan gitu ya. Dan bayangkan kalau kemudian pasiennya tidak ada yang mau minum, mau menjalankan resep itu, rasanya kok kaningoyo ya gitu. Wah, kita udah periksa lama-lama kok resep kita diabaikan, tidak dilanjutin, ya sia-sia kan, sia-sia. Kita hadir di BPK ini bukan hanya sekedar meriksa, tapi tujuan akhirnya adalah membuat bagaimana tatanan pengelolaan keuangan negara ini menjadi lebih bagus, dan kita ingin bahwa itu terus berproses gitu ya, dan disitulah trust akan dibangun ya gitu ya. Organisasi BPK ini akan dijaga oleh seluruh stakeholdernya ya gitu. Itu harapan kita. Baik, bagus sekali. Ya. Dan selanjutnya kita ke Pak Ilham nih Pak, dengan pertanyaan yang sama, bagaimana menyusun laporan hasil pemeriksaan yang efektif dan berkualitas? Ya, ini dari sisi pemeriksa ya Mbak Aina, artinya terutama tadi kalau kita kaitkan dengan pengalaman, kalau yang sudah pengalaman mungkin akan lebih mudah menyusun temuan pemeriksaan. Tapi kalau bagi yang belum punya pengalaman, mungkin tips atau trik bagi saya yang pertama harus healing dulu Pak Bram. Healing dulu. Healing dulu itu penting. Tadi jangan emosi dulu ya. Ya, itu tadi yang healing dulu. Kata kuncinya di emosi tadi Pak. Betul. Mbak Aina, karena relatif memang selama 2 bulan mungkin ya biasa rata-rata kita melakukan pemeriksaan. Itu kan luar biasa emosinya. Capek gitu ya. Betul Pak. Jangan sampai kita nulis temuan itu yang kita bayangkan adalah wajah si bendahara misalnya, yang selama ini kita panggil nggak mau datang nih, susah. Nah, itu kan sudah emosi kan. Betul. Itu nggak bagus. Jadi ya kalau bagi saya healing dulu ya. Healing dulu, lepaskan semua beban. Ya nggak harus healing, maksudnya artinya semua beban dalam pemeriksaan, pelaksanaan, pengumpulan data informasi itu ya kita lepaskan dulu. Jangan sampai tadi yang Mbak Pram bilang tidak objektif jadi ya kita nanti. Nah, itu yang penting. Dan kedua, yang paling penting adalah kembali ke prinsip dasar. Pada saat penulisan temuan pemeriksaan, prinsip dasarnya kamu bikin temuan itu untuk apa? Untuk komunikasi. Jadi ya tolong posisikan kamu itu bukan pengarang buku. Betul, tapi pembaca ya. Iya, pembaca Pak, betul. Itu yang kadang kita luput Pak. Nah, gitu ya. Kalau mau saya enaknya sendiri ya orang nggak ngerti nanti sama laporannya. Kalau pengarang-pengarang kaliber dunia kayak J.K. Rowling ya semau dia Pak. Orang Harry Potter itu ya semau dia mau nulis apapun pasti dibaca ya. Apapun ya, orang nggak mau baca ya silakan. Tapi kalau kita kan enggak ini. Betul. Nah, itu prinsip yang kadang pada saat mulai menulis itu kita lupakan kadang. Pemeriksa lupakan karena ya udah ya kita maklum ya selama 2 bulan melakukan prosedur yang luar biasa, hujan panas Pak, apalagi kalau cek fisik. Kalau musim kemarau ya pasti kepanasan. Udah gitu apalagi keluarga jauh ya. Keluarga jauh, nah itu yang paling udah berminggu-minggu gak ketemu keluarga. Gak ketemu keluarga itu yang paling sering dialami oleh pemeriksa karena kita harus berada jauh dari keluarga. Nah kemudian yang terakhir kalau untuk yang pemula saya rasa mengasah feeling itu penting. Caranya apa? Yaitu membaca LHP yang sudah terbit. Itu sangat penting. Itu yang tidak boleh kita lewatkan. Dengan membaca LHP yang sudah terbit, yang sebelumnya, yang sebelum-sebelumnya sudah terbit itu pasti akan banyak manfaat. Saya ingat itu Pak Ilham. Waktu saya dulu ajun akuntan dulu. Ya. 2 bulan suruh bacain laporan sama kertas kerja. Itu wajib gitu. Itu ya Pak. Iya. 2 bulan tuh sudah. Ini toh kerja. Rasanya. Tapi di situ belajar kita betul. Betul Pak. Nah itu
itu akan lebih mempermudah kita dalam menyusun temuan pemeriksaan. Jadi kita tahu konstruksi yang bagus itu seperti apa. Walaupun sebenarnya tadi kalau konstruksi kita sama Pak, standar ya. Karena standar kita tetap harus sama untuk seluruh unit kerja. Tapi mungkin gayanya saja. Gaya selingkung tadi masih dipengaruhi oleh gaya apa sih supervisornya masih gitu ya? Dipengaruhi Pak, masih ya selingkung itu kan cuma frame saja. Frame aja kerangka betul. Nggak boleh keluar dari frame, tapi di dalam frame itu kita sebenarnya bisa berinovasi tergantung style kita. Gitu kira-kira Mbak Ena. Oke, baik. Sahabat pembelajar, itu tadi diskusi yang telah kita lakukan bersama dengan Pak Bram dan Pak Ilham. Beberapa poin yang bisa saya tangkap dari diskusi ini, yang pertama adalah pemeriksaan itu adalah suatu kerjasama tim, jadi harus ada kombinasi dari masing-masing anggota, kemudian bisa share pengalaman dan share pendapat. Selanjutnya adanya rencana aksi dan rencana tindak lanjut yang terukur. Dan ini erat kaitannya dengan komunikasi. Kalau sahabat pembelajar ingin tahu lebih lanjut tentang komunikasi, bisa mengikuti diklat teknik komunikasi. Sekalian promosi ya Pak. Nah, selanjutnya poin penting dari Pak Ilham ini adalah tentang healing. Karena ini kaitannya dengan refreshing pikiran kita dan posisikan diri kita sebagai pembaca bukan penulis. Dan yang terakhir adalah feeling, karena seorang pemeriksa itu harus punya feeling, dan salah satu cara untuk meningkatkannya seperti pengalaman Pak Bram tadi, membaca laporan hasil pemeriksaan selama 2 bulan ya Pak. Baik, itu dia tadi BD Podcast dengan tema laporan hasil pemeriksaan yang efektif dan efisien. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Bram atas kehadirannya. Terima kasih juga atas Pak Ilham, tetangga sebelah ini ya Pak Ilham. Sebelah Pak Bram, makasih banyak Pak Bram. Tangga sebelah di kantor ya. Iya, tangga sebelah di kantor. Dan kepada sahabat pembelajar, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Harapannya semoga dapat memberikan manfaat bagi sahabat pembelajar, khususnya bagi pemeriksa dalam menyusun laporan hasil pemeriksaan. Sebelum kita menutup podcast kali ini, kita tagline dulu ya Pak. Tagline dulu ya. Yang sudah kita latih tadi sebelum. Bismillah. BD Podcast, Fun Learning, Get Healing, BDPKN Jogja, Yuhuing. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ilham. Iya. Adem banget ya. AC-nya ya Pak. Matur nuwun Pak. Nggih, sami-sami ya.